Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Pratiwi, saya mahasiswi RPL 2 Stikesmi. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Rika Pratiwi. Saya mahasiswi Stikesmi Sukabumi, Bu. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu Nadia. Oh, Ibu Nadia. Ibu, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan wawancara tentang masalah kesehatan yang sedang Ibu alami saat ini. Apakah Ibu bersedia? Oh, silakan Bu. Nah, terima kasih ya Bu ya. Ibu, sekarang saya mau kontrak waktu dulu. Waktu wawancara ini kurang lebih 15-20 menit. Tempatnya di sini. Gimana? Ibu bersedia? Baik, silakan. Sini ya Bu ya. Nah, untuk topiknya yaitu wawancara tentang masalah kesehatan yang Ibu alami pada saat ini. Apakah ada masalah kesehatan nggak yang Ibu alami sekarang? Saya sering merasa haus, lapar, dan sering buang air kecil terus, Bu. Lalu saya juga udah mengalami sakit diabetes mellitus selama 2 tahun, Bu. Oh, udah punya riwayat penyakit diabetes ya Bu ya? Iya. 2 tahun Bu. Kalau begitu, apakah Ibu tahu diabetes itu apa Bu? Yang saya tahu diabetes itu yaitu kadar gula darah saya yang lebih dari normal. Nah iya benar Bu. Diabetes itu suatu keadaan di mana pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin seperti seharusnya, sehingga kadar gula dalam darah meningkat atau bertambah. Terus apa yang Ibu rasakan saat gula darah Ibu naik? Sering haus, rasa lapar, lapar yang terus menerus, sering buang air kecil, kesemutan, cepat merasa lelah juga sih Bu. Nah, Ibu tahu nggak biasanya penyebab keluhan itu timbul dan gula darah Ibu bisa tiba-tiba naik? Biasanya karena saya terlalu sering makan makanan yang manis, langsung keluhan-keluhan tersebut terasa. Oh iya betul Bu, memang diabetes itu bisa dipicu dari makanan yang terlalu manis, maka kadar gula darah akan naik. Terus apakah Ibu tahu penyebab lain dari diabetes itu Bu? Saya kurang tahu. Nah, penyebabnya itu bisa dari kegemukan Bu, kurang gerak atau kurang olahraga, keturunan. Saya dari keturunan Bu. Iya betul bisa Bu. Terus kalau misalnya diabetesnya kambuh, biasanya apa yang biasa keluarga Ibu lakukan? Biasanya suami dan anak-anak saya suka khawatir. Terus keluarga saya juga menganjurkan untuk berobat ke fasilitas kesehatan, mengingatkan saya untuk selalu meminum obatnya. Oh iya bagus ya Bu ya. Berarti keluarga Ibu sangat memperhatikan kesehatan Ibu. Kalau khawatir seperti itu, nah jadi langsung diobatin ya sama keluarga ya. Nah kalau penyakit diabetes itu tidak langsung diobati, tahu nggak Ibu akan menimbulkan apa? Katanya sih bisa menimbulkan penyakit jantung ya Bu. Ya benar sekali Bu. Itu penyakit jantung itu salah satunya penyakit yang mengancam ya Bu ya. Juga bisa menyebabkan kebutaan, luka yang tidak gampang sembuh, sukar sembuh, gangguan pada pembuluh darah, otak, dan gangguan fungsi ginjal. Terus Ibu kambuh penyakitnya kan keluarga pasti khawatir. Nah, apa yang Ibu rasakan kalau melihat keluarga di rumah khawatir? Saya juga nggak mau ya melihat anak dan suami saya khawatir. Makanya saya berobat dan meminum obat secara teratur agar tidak terjadi kekambuhan. Biasanya Bu, berobatnya kemana saja Bu? Biasanya saya datang ke puskesmas terdekat sih Bu. Oh, puskesmas ya. Selain ke puskesmas kemana lagi Bu? Biasanya juga saya datang ke mantri,
tapi saya lebih sering ke puskesmas. Oh gitu. Kenapa sering ke puskesmas Bu? Ya kalau puskesmas kan pelayanannya lebih cepat, bagus lah. Jadi saya bisa diperiksa sama dokter gitu Bu, dan dapat obat juga. Oh, berarti Ibu percaya dengan pengobatan di puskesmas ya Bu ya? Iya, saya percaya karena petugasnya pun ramah dan pelayanannya juga bagus. Jadi membuat Ibu nyaman ya Bu ya. Nah, pelayanannya cepat, udah gitu ramah ya Bu ya. Terus selama 2 tahun ini menderita diabetes ya Bu ya. Nah, apakah Ibu pernah dirawat di rumah sakit nggak Bu? Selama ini sih belum pernah sih Bu. Oh, belum pernah ya. Kalau keluarga Bu, anak atau suami pernah dirawat nggak? Oh iya, dulu anak saya pernah dirawat terkena DBD 1 tahun yang lalu. Jadi itu udah lama sih Bu. Nah, udah lama ya. Kemudian jarak rumah Ibu ke puskesmas jauh nggak Bu? Dekat Bu, jalannya masih. Oh, dekat ya. Biasanya diantar siapa atau naik apa ke puskesmasnya? Biasanya saya ke puskesmas naik kendaraan umum. Kalau ada anak saya sedang santai, ya saya diantar oleh anak saya gitu Bu. Oh, karena dekat ya Bu ya, jadi Ibu bisa sendiri juga. Nah, kalau ke puskesmas itu maaf Bu, Ibu pakai apa kalau ke puskesmas? Saya punya BPJS sih Bu. Alhamdulillah ya punya BPJS, semua bisa ditanggung ya Bu ya sama BPJS ya. Semoga Ibu selalu sehat ya Bu. Bu, wawancaranya sudah selesai ya Bu. Kita ngobrol-ngobrolnya udah selesai. Sejauh yang saya perhatikan, Ibu sudah mengerti tentang penyakit Ibu, tentang diabetes ini. Kalau kamu harus cepat berobat dan minum obat teratur ya Bu ya. Tapi untuk selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan Bu tentang diabetes meletus. Apakah Ibu bersedia? Boleh, silahkan. Baik, kalau begitu untuk waktunya bisanya kapan Bu? Hari Minggu boleh Bu. Hari Minggu mulai jam berapa Bu? Jam 9 Bu. Baik, berarti hari Minggu jam 9 ya Bu ya. Saya akan datang lagi untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus ya Bu ya. Nah, alhamdulillah karena wawancaranya udah beres. Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya Bu. Ya, semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Mangga Ibu, assalamualaikum. Demikian pengkajian mengenai keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.